Andre Rosiade minta Erick Thohir pecat Patrick Kluivert jika timnas gagal lolos Piala Dunia 2026. Kalau nggak lolos pasti akan banyak yang berteriak juga sih. Kalau ngelihat ya, karena kan lu kenapa pakai ganti pelatih sih, kan banyak yang kayak gitu juga kan pemikirannya kan. Kalaupun nggak lolos, ya ini adalah jarak terjauh yang pernah gua tonton gitu. Kita punya sama Piala Dunia tinggal 2 pertandingan lagi nih, gila kali. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella, ada Mas Sabto Haryo dan masih ada Coach Ridwan Pradita di sini. Yeay. Nah, hari ini kita mau yang easy aja, mau yang santai-santai Yang light aja. light bites. aja. Karena hari ini kita mau komentarin beberapa berita tentang timnas Indonesia. Oke. Jadi nanti beritanya akan ditampilkan di situ. Nanti Mas Sabto sama Coach Ridwan komentarin berita yang ada. Coach Ripan aja kan? Boleh. Bapak jadi host aja sama saya. Oke, ini dia berita pertama, langsung aja. Dilirik Aston Villa, Jesus berpeluang hadapi Haaland dan pemain keturunan Indonesia. Dilirik Aston Villa, diliriknya gimana? Dilirik. Mantap sih. Kalau bener mantap banget ya. Ya karena kan Venezia turun ya, balik lagi ke Serie B. Walaupun kalau secara pribadi sih sebetulnya nggak masalah banget juga sih kalau dia main di Serie B. Toh dia kan juga ini tahun pertama dia di Serie A juga kan. Sebelumnya juga di Serie B juga. Dan dia udah main bagus juga saat masih di Serie B juga gitu. Cuman kalau mau bicara next level naik sih memang kalau tetap di Serie B sih ada sayangnya juga gitu. Makanya kenapa orang kan selalu bilang dia banyak dilirik oleh klub-klub Serie A gitu. Cuman kan ya nggak tahu apa beneran dilirik, apa gimana gitu. Cuman kalau gue pribadi ngelihatnya kan selalu bilang Jesus mungkin tampil di mid table Serie A tuh pas lah. Tapi kalau untuk nanti di Juve atau di Milan atau di Inter daripada nggak main gitu kan, mendingan ya dia tampil reguler tapi di mid table Serie A. Buktinya dia di lower table Serie A aja tetap salah satu yang terbaik lah di timnas kita kan ketika dia berseragam timnas gitu. Jadi ya artinya match fitness dengan menit bermain tuh penting gitu. Kalau langsung dihubungkan dengan klub besar kan kemungkinannya kan kayaknya sulit untuk bisa mengisi peran pemain-pemain utama di klub-klub besar gitu. Ya Aston Villa ya harus diakuin salah satu klub besar juga sekarang gitu kan. Dulu iya, terus habis itu lama-lama turun naik. Sekarang bersama Unai Emery ya mereka bisa lolos Liga Champions, bisa menyulitkan PSG, bahkan salah satu tim yang bisa ngalahin PSG di knockout stages kemarin pas PSG menjadi juara. Artinya nih klub yang nggak main-main juga gitu. Ya dilirik dia, ya jelas keren banget sih kalau emang bisa akhirnya ke sana gitu. Kalau Rifan gimana ngeliat? Kalau beneran dilirik nih? Gue tuh lagi-lagi ya, gue tuh sering baca tulisan-tulisan Mas Sabto di tabloid bola zaman dulu. Yes. Mas, kita tuh tahu Mas, berita kayak Kurniawan dilirik Sampdoria ya. Belum pernah sekalipun saya lihat main Kurniawan di Serie A-nya gitu. Kurnia Sandi dilirik Sampdoria, ada di Italia bener memang, terus akan bermain di Primavera-nya sih main ya. Iya, di Primavera-nya itu. Dari semua yang dilirik, Widodo Ceputro golin 96 salto, dilirik Al Nassr sebelum Ronaldo dilirik. Sekarang tuh Widodo Ceputro udah duluan. Dilirik Al Nassr, itu tidak terjadi juga. Terus Alvin Tuasalamoni dilirik Fiorentina gitu. Pokoknya yang dilirik-dilirik ini gue tuh sebetulnya pengen jadi kenyataan. Tapi dari zaman dulu sampai sekarang itu yang jadi kenyataan siapa ya? Hampir belum ada yang beneran yang dilirik-dilirik itu kejadian gitu. Nah kalau Giant memang kan startnya memang udah di Serie A kan, memang walaupun degradasi ya. Tapi kalau ke Aston Villa gue nggak tahu nih, ini kan Champions. Saingannya Pau Torres juga kan, maksudnya agak berat sih. Mungkin idealnya Jay itu ke Bologna atau Fiorentina sih yang masih di Serie A. Dia juga masih muda dan dia udah tahu kultur di situ. Bahkan Como kenapa nggak mau ke dia ya? Padahal itu bagus tuh kalau bagus juga kalau Como mau tuh kayak Indonesia dan Indonesia gitu. Nah itu kayaknya lebih make sense dilirik Como deh. Kalau ini kayaknya masih ada jalur oldarnya lah ya. masih bisa. Kalau Aston Villa aku sih nggak terlalu optimis dia bakal ke sana ya. Kayaknya antara Serie B atau klub papan tengah di Serie A.
Oh, oke, antara seri Kalau B aku, atau justru iya. papan tengah di seri A ya. Ya, makanya kalau tadi gue bilang keren banget ya, betul. Akhirnya terrealisasi pemain kita tampil di tier teratas Ya. klub di Premier League gitu kan. Walaupun mungkin bukan dibilang Big Four atau Big Six gitu, tapi ya tetap Champions aja tapi, iya. main di Champions terus di bawah Emery kan emang Aston Villa luar biasa. Ya kalau Tyrone Mings mungkin cabut ya, Iya. bisa aja ada lirikan, tapi bener enggaknya terrealisasi apa enggaknya ya harus kita tunggu lah. Cuman kalau tadi seperti Coach Ripan bilang juga, tetap di seri B atau mid table seri A sih, karena dia udah tahu kultur pemain-pemain Italia, juga udah tahu dia sebagai kapten juga di Venezia kan, artinya dia punya something yang bisa memimpin lead teman-temannya di situ gitu kan. Artinya dia punya potensi. Tapi pemain keturunan Indonesia udah ada yang di Man City nih. Wih, Nah, ada keturunannya. Ada kan itu? Ini ngaku-ngaku nih. Kan katanya waktu itu mau di Iya. naturalisasi. Bener, emang ada darahnya. Iya Darahnya kan? ada. Ada Tapi kan? ngambil darah yang berikutnya gitu. Oke, selanjutnya ya kita berharap semoga berita di lirik kali ini bisa kejadian. Iya, karena cukup sering ya kita nggak dengar Iya. kata dilirik pemain Indonesia. Cuma kalau dulu kan emang sulit, karena kan kalau orang Indonesia pasti kan ambil kuota non-Uni Eropa. Itu kan pasti Bersaingnya, ya. pilihan banget. Pasti mereka melihat pemain Amerika Selatan, mereka ngelihat pemain Afrika sebelum ke Asia gitu kan. Asia pun masih ada Jepang, Jepang, Korea, ya, Korea. yang tier satunya masih ada gitu. Jadi step ke atasnya tuh jauh lebih sulit gitu. Nah, sementara kalau pemain-pemain diaspora kan ya mereka jatuhnya kan home ground player, udah dibina di Eropa. Jadi mereka nggak ada masalah dengan langsung pindah ke klub Eropa lain gitu, walaupun sudah berpaspor Indonesia. Berita selanjutnya, media Belanda sebut pemain timnas Indonesia Dean James cocok gabung Ajax. Nah, ini gimana nih? Kenapa Coach Ripan langsung ketawa nih? Cocok mah Ini- cocok aja. Buat kita mah cocok-cocok aja lah. Beneran apa enggak itu sih sebetulnya. Gue tuh selalu selalu seuzon kalau ada orang atau klub besar melirik pemain Indonesia tuh. Oke. Maksudnya ini mau ngapain ya gitu. Selalu Intensinya mencari, apa ya? intensinya apa sih? Apakah mau exposure? Apakah mau apa? Karena lagi-lagi kalau melihat dari skill dan secara kebiasaan dan faktanya seperti itu, mereka tuh benar kata Mas Sapio tadi, carinya ke Amerika Selatan, Brasil, Argentina, Chile, atau ke Afrika sekalian yang malah. masih pada muda-muda gitu. Ketika Piala Dunia U17 di sini aja kan scouting tuh pasti nontonin yang negara-negara Afrika gitu. Negara-negara Argentina yang gitu-gitu. Jadi kalau ada kayak kalau diaspora ini kan memang levelnya berbeda lagi ya. Mereka emang besar di sana kan dari awalnya gitu. Iya. Kalau cocok mah cocok-cocok aja, tapi validasi beritanya nih nggak tahu ya. Maksudnya beneran Ajaxnya pengen ke Dean James atau gimana? Kayaknya dia masih mencari yang lain dulu selain Dean James sih. Kalau gue jadi Ajax ya gitu. Kalau gaya bermain sih ya cocok, bisa cocok gitu kan. Karena dia di Go Ahead Eagles kan. Ya awalnya dulu di Venlo mana ya? Pertama kali tuh ya dia main emang sebagai sayap. Sayap kiri. Bahkan sering banget sayap kiri yang paling depan, penyerang kiri gitu. Lalu di ADO Den Haag dia diturunin tuh jadi bek kiri, tapi tetap bisa roaming ke depan. Jadi kan pemain-pemain yang mirip Verdong, mirip dia tuh emang Ajax sering meraktekkan sepak bola yang gayanya seperti itu. Pakai winger-winger yang bagus ya kayak Anthony lah ya, di kanannya kan seperti itu. Terus ya tadi contoh Verdong juga di Nijmegen juga mainnya kan bagus banget dari sisi kiri gitu. Dean James juga kemarin mereka bisa jadi juara Piala Belanda, ya dia juga salah satu yang punya kontribusi gitu. Jadi ya wajar kalau habis mendapatkan trofi di negaranya, posisinya juga dia bagus waktu main. Jadi kalau ada lirikan, lagi-lagi ya, mungkin ada base-nya lirikan itu gitu. Cuman kan untuk itu menjadi sebuah realita kan ya butuh step demi step kan. Dilihat progresnya nanti dia seperti apa, di beberapa pertandingan itu dia ukur, oh cukup nih untuk kontribusi buat kita gitu, nah baru. Kalau ada judul-judul seperti ini mungkin kita anggap manifesting aja ya. Manifesting. Semoga kejadian Semoga beneran. kejadian benar. Doa. Oke, selanjutnya situasi panas di Timur Tengah. Indonesia dinilai layak ajukan diri jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Layak apa nggak layak? Kalau layak dari sisi apa nih? Iya. Layak dari sisi infrastruktur, ya jelas kalah kita sama
stadion-stadionnya Arab Di Saudi, Timur Tengah, iya. stadion-stadionnya Qatar, infrastruktur, transportasi segala macamnya. Ya mungkin ya kita kalah dari sisi itu gitu. Ya. Dari sisi hype penonton ya mungkin kita menang gitu Yes. kan, dari sisi gimana Euforia, euforia, stadion pasti penuh, dilihat oleh luar, digelar di Indonesia seperti apa, ya itu pasti sisi positifnya ada gitu kan. Cuman kan ya balik lagi kalau kita bicara soal kepantasan tuh apa sih yang diukur gitu. Kalau infrastruktur ya jelas kita kalah. Kalau kita bicara ranking di Asia ya jelas mereka yang tersisa ranking 1-2-nya mereka gitu kan. Kalau mau dibilang hanya peringkat-peringkat yang terbaik di round 3 kemarin, sebetulnya Irak mereka nggak ada di situ gitu, si Qatar nggak ada di situ gitu. Cuman Indonesia juga nggak ada di peringkat 3 juga, jadi kita kelayakan kita untuk menjadi tuan rumahnya kan sebetulnya nggak kuat. Dari sisi peringkat ranking enggak, dari sisi penampilan di round 3 enggak, dari sisi infrastruktur juga enggak juga gitu. Jadi ya kalau dibilang layak nggak layak, ya nggak layak juga sebetulnya jadi tuan rumah. Cuman kalau memperbesar peluang kita untuk melaju, karena ya kemenangan-kemenangan kan kita dapat semuanya di Jakarta kan, di GBK kan, Arab, Bahrain, Cina kan semuanya ada di Jakarta gitu. Jadi ya untuk memperbesar peluang ya jelas pasti Pak Erik mau fight untuk itu gitu. Cuman kalau kita lihat segala macam backgroundnya ya kayaknya emang kurang kuat sih kalau kita ngajuin diri jadi tuan rumah. Ya kecuali nanti perangnya bergeser tuh ke Irak sama Arab Saudi tuh, perang Irannya tuh. Iya. Janganlah. Jangan. Semoga udah berhenti, udah stop lah. Kalau untuk pemilihan kayak gini biasanya udah fix sih. Udah maksudnya faktor-faktor yang membuat satu venue bergeser tuh kayaknya udah yang faktor sangat urgent. Jadi force majornya benar-benar udah yang nggak bisa diiniin lagi kali ya. Yang mungkin kalau perangnya di Arab banget gitu dan di venue itu mungkin iya bakal digeser. Cuman kalau ini kayak masih yang dalam tanda kutip yang perangnya tetangga gitu, masih untuk sepak bola kayaknya masih aman gitu. Untuk yang haji juga kan masih tetap lanjut kan kayak gitu. Artinya masih bisa dianggap normal-normal aja sih. Walaupun efeknya kemarin beberapa bandara emang ada yang sempat ini ya. Ada delay, ada ditutup dulu di gitu. Qatarnya ya. Di Doha ya, di Qatar. Cuman memang jika satu keputusan terjadi venue bisa diganti gitu dan ada bidding, ya itu udah harus bidding. Mau kita segimana? Kalau misalnya ya udah kita nggak bisa di sini, nggak bisa di Timur Tengah nih, nggak bisa di Arab. Yuk kita bidding yuk. Sekalian silakan mengajukan proposal gitu. Siapa yang silakan berlomba-lomba. Ya itu mah lomba aja kalau udah begitu. Ayo, mau kita kagak kuat juga. Ya udah lomba dulu deh. Kita kasih tahu bahwa ini ada stadion di sini, di Solo, di Jakarta, di ini penonton bakal ramai bla bla bla. Kalau udah di gitu ya, kalau digeser. Cuman kalau sebelum ada keputusan itu kita tetap fokus bahwa kita akan main di sana aja deh udah. Iya, dimanapun lah kita bermain ya total. Ya maksudnya kan ya kita sempat nahan imbang Arab Saudi juga di pertandingan pertama, nahan imbang Bahrain juga. Jadi kunjungan ke sana sebetulnya nggak jelek-jelek amat juga lah. Terus di Piala Asia kita juga sempat menang juga. Di Piala Asia U23 itu kan juga kita sampai ke semifinal juga, ngalahin Jordan. Bahkan ngalahin Korea Selatan juga, mainnya di Qatar juga kan. Jadi ya ada background kita, historinya bagus juga kok main di sana gitu. Yang penting ya kitanya tampil bagus, nggak usah mikirin di mana mainnya gitu ya. Itu. Karena kalau ngomong adil nggak adil ya kayak nggak adil aja gitu. Ada babak penentuan tapi mereka jadi tuan rumah gitu, bukan tempat netral. Artinya udah secara ketidakadilan kita udah mulai dipinggirkan untuk tidak adil. Jadi udah fokus aja, kita fokus. Sebelum ada benar-benar keputusan, berarti anggap itu bakal fix. Kita main di Arab dan di Qatar kan, tuan rumahnya mereka. Ya udah fokus aja untuk pemain. Kalau untuk penonton kayak kita ya nggak apa-apa lah, gosip-gosip dikit. Bebas kan. Kalau untuk pemain udah fokus lu harus main away bahkan. Kalau kita banding-bandingin juga ya, misalnya ada Piala AFF mainnya di Indonesia. Ya kan menguntungkan kita juga sebetulnya kan. Tapi kan ya udahlah emang ditunjuknya kita misalnya pas di AFF, termasuk sekarang AFF 23 kita jadi tuan rumah juga. Ya udah, memang itu harus dijalani oleh setiap kontestan dimanapun venue itu. Yang penting kita tetap bermain dengan total, menyiapkan fisik dan mental. Itu juga penting banget ya. Alright, berita selanjutnya, headline selanjutnya. Oh, nggak, ini ada beritanya nih. Lewat kartu tarot miliknya, ini, tiba-tiba Deddy Darko nih melakukan penerawangan terkait kemungkinan timnas Indonesia bisa lolos atau tidak ke Piala Dunia. Dengan mengambil resiko, mengambil Patrick Kluivert jadi pelatih, terus kemudian sisa waktunya sekian pendek untuk kembali bertanding. Kalaupun terjadi sebuah kemenangan, ini sebuah kebetulan belaka, ujar Deddy Darko dikutip dari kanal YouTube-nya pada Rabu tanggal 5.
bulan Februari 2025. Kebetulan. Tepi jurang juga nih. Lumayan nih. Kayaknya Denny Darko berarti sekarang ini udah mulai merambah ke sepak bola ya. Luar biasa. Kalau dulu ada apa? Tiap pertandingan tuh ada cumi. Oh iya. Apa, yang nebak misalnya Italia lawan Perancis lah. Gurita. Paul Gurita. Tapi 4-3-3 kan juga udah ini ya, udah prediksi Indonesia kan udah ada foto Ole pegang piala, kayaknya Indonesia masuk tuh 4-3-3 masuk Piala Dunia. Gimana nih katanya kemudian sisa waktu semakin pendek untuk kembali bertanding. Kalaupun terjadi sebuah kemenangan, ini sebuah kebetulan. Wow. Enggak lah, ya maksudnya tanpa bilang pelatih sebelumnya yang membuat ini, tanpa bilang akhirnya karena diganti jadi kita begini. Kayaknya semuanya kombinasi sih. Apa yang sudah diberikan oleh pelatih pertama, kan trennya memang sudah naik. Yeah. Kan selalu saya bilang 5 pertandingan pertama adalah pelajaran bagaimana lo kan melalui pertandingan ke-6 sampai ke-10 kan. Yeah. Lo ngimbangin Arab Saudi, lo lawan Bahrain begitu, lo lawan Jepang kena 4-0. Gimana caranya lo mengidentifikasi lubang-lubang supaya nggak bisa terulang di pertandingan ke-6 atau berikutnya gitu ya, 6 sampai 10 yang dimainkan oleh Patrick Kluivert gitu kan. Menang lawan Arab Saudi itu kan udah mulai naik tuh kan dari sisi permainan kita berkat apa yang kita lalui di 4 pertandingan sebelumnya nih. Mana-mana yang harus dibenahi sudah dibenahi menuju ke sana. Kebetulan mainnya di Jakarta juga, memperbesar peluang kita untuk bisa menang juga. Tapi ya karena ada kombinasi racikan dari Patrick Kluivert dan tim, ada sempilan beberapa pemain-pemain yang tadinya mungkin jarang dapat menit bermain, termasuk Ricky Kambuaya ternyata spektakuler mainnya, David Beckham Putra. David Beckham tiba-tiba. Beckham Putra mainnya bagus terus. Yakob Sayuri juga. Jadi beberapa pemain juga berkontribusi juga berkat masukan dari pelatih yang baru gitu. Jadi kalau dikotomi antara dua pelatih mana sih yang ngelolosin gitu? Enggak lah ya. Maksudnya dua-duanya punya peran penting dan lolosnya memang di eranya Patrick Kluivert gitu. Tapi kan ada fondasi yang dibangun menuju ke situ. Gak instan serta-merta pada saat Patrick Kluivert terus jadi begitu kan. Kalau kayak Mas Sabtu bilang trennya emang udah naik sebelumnya. Kecuali gitu pelatih datang, 22 pemainnya baru. Nah itu mungkin hal yang berbeda. Tapi ini kan pemainnya sudah melalui proses menuju sini. Setidaknya sejak kualifikasi Piala Dunia 98, 2002, 2006, dan 2010 dan seterusnya. Ini tuh adalah jarak terdekat kita ke Piala Dunia loh. Dulu tuh kualifikasi dari awal tuh udah kalah gitu, udah gugur di fase-fase awal. Ini tuh kita masih bisa melaju walaupun dari kualifikasi pertama bahkan kualifikasi yang Brunei. Iya, yang lawan Brunei itu yang awal banget sampai ini kualifikasi terakhir nih, hampir terakhirnya lagi kan nanti yang satu dicari satu lagi buat lawan benua lain. Ini terakhir untuk Asia ya. Terakhir untuk Asia. Ini tuh jarak terjauh selama Indonesia. Setidaknya gua nonton dengan di kualifikasi. Iya, dengan format seperti sekarang. Dengan format seperti sekarang kita hanya dibedakan dengan Piala Dunia itu tinggal 2 pertandingan lagi, artinya 2 kali 90 menit. Katakanlah bisa 1 kali menang aja, itu mungkin 1 kaki kita udah bisa jadi runner up gitu. Bisa ketemu runner up sebelah sana lagi kan, masih nafasnya masih ada ke babak selanjutnya gitu. Udah nggak ada pilihan ngomong kebetulan atau enggak sih, maksudnya udah yang lalu sih udah dilalui dengan sangat baik menurut gua. Dengan dinamika ada pergantian pelatih di tengah jalan, penambahan pemain diaspora, bongkar pasang pemain, ada yang masuk, ada yang enggak, kayak itu tuh sangat cepat gitu jarak. Kayak Asnawi kan tadinya dari kapten nih, tiba-tiba sekarang udah nggak terpanggil tuh, udah diganti oleh ada Kevin Dix di situ, ada Sandy Walsh, ada Yakob. Sangat cepat lah, dulu ada Hernando di bawah Mistar, tiba-tiba ada pas gitu. Ada Emil lagi. Ada Emil. Terus kayak semua itu kayak serba cepat, kita tiba-tiba udah ada di babak ini nih. Di babak terakhir, di babak terakhir dengan pemain yang ada, dengan pelatih yang ada, dan dengan jarak tinggal 2 pertandingan lagi. Mau nggak mau ini sih udah bagaimanapun caranya lu mengarahkan semua yang ada lagi sih, apapun yang bisa menguntungkan lu, lakukanlah itu gitu. Apapun itu ya, karena kalau kita 1 menang masih punya nyawa ke kualifikasi selanjutnya, artinya masih panjang. Tapi kalau kita kalah di sini kan kita selesai. Ini mumpung pertandingannya belum. Kalau yang kayak komentar-komentar ini ya haknya Bang Denny lah ya. Dia mau menerawang lewat apapun gitu. Cuman kalau gue sebagai penonton sangat berharap semoga tim ini tetap fokus. Dan udah sejauh ini, dan Patricknya pun gue rasa udah mulai tahu tentang
Kalau di awal-awal mungkin belum terlalu ngerti tim lah. Belum terlalu kenal. Sekarang udah tahu dan waktunya juga masih ada ke beberapa bulan ke depan. Semoga kita bisa lolos sih kalau gue sih. Kalaupun nggak lolos, ya ini adalah jarak terjauh yang pernah gue tonton gitu. Kita punya sama Piala Dunia tinggal 2 pertandingan lagi nih, gila kali. Dan pastinya ikut berbangga ya karena bisa sejauh ini. Bangga Asia Tenggara siapa lagi selain Indonesia yang bisa di titik ini? Kalau menurut penerawangan Bapak Sabto ini penerawangan seperti apa? Coba tolong diterawang ya Pak ya. Bapak ada kartunya? Ada. Nanti tolong diterawang ya Pak ya. Kan kalaupun terjadi kemenangan kebetulan enggak ada yang kebetulan sih. Iya enggak. Ini proses panjang ini tim. Betul. Sangat. Dari round 2 mulai bergabungnya Ragnar, mulai bergabungnya Tom Haye, Jaizes, round 2 totally different team. Indonesia bisa menang di Hanoi. 20 tahun nggak bisa menang di Hanoi. Ada perubahan jelas kan. Masuk round 3, masuk Martin Paes, Verdong, ya semuanya lah bermain. Ya menuju proses semua kan, sampai hadir terakhir Ole sama Joey. Melengkapi puzzle yang selama ini kita cari-cari kan, striker di depannya, gelandang yang harus menemani Tom Haye itu siapa gitu. Ternyata kita udah menemukan puzzle-puzzle itu, dan poros yang utama mau Martin Paes atau mau Emil, depannya udah ada Jai, depannya ada Joey sama Haye, depannya ada si Ole. Jadi itu poros yang kalau pelatih ganti-ganti itu ini yang nggak boleh diganti gitu kan. Kiri kanannya tuh selalu bisa diganti. Kalau pelatih-pelatih kan selalu kayak gitu kan. Pokoknya poros utamanya tuh, ya kita udah punya nih. Ya udah benar kata Coach Rifan, ya pikirannya tadi nggak usah mikirin venue, nggak usah mikirin siapa yang sukses ngelolosin ke sini, kita udah lolos. Yang penting gimana cara untuk bisa melaju lebih jauh gitu. Iya, benar. Alright, nanti sambil kita menunggu penerawangan dari Bapak Sabto, kita baca dulu yang berikutnya. Arkan Kakak resmi jadi prajurit TNI. Ini pangkat bintang muda Persis Solo di Angkatan Darat. Apa pangkatnya? Sersan 2. Oh, berarti ini pangkatnya Sersan 2 ya. Arkan Kakak resmi jadi prajurit TNI. Nah, ini mungkin menarik juga ya. Mungkin banyak orang awamnya juga belum tahu ini gimana pemain bola bisa jadi anggota TNI atau anggota TNI jadi pemain bola. Gimana? Mungkin Coach Rifan yang lebih mendalam ini. Yang pertama, Arkan Kakak resmi diangkat jadi prajurit TNI itu artinya Arkan siap menantang Coach Justin. Karena sudah TNI. Jadi mental saya kuat gitu. Mental sudah oke, mental tempur nih. Arkan Kakak jadi TNI ini kan sudah jadi tren di sepak bola Indonesia ya. Ada pemain sepak bola yang menjadi anggota polisi, pemain sepak bola yang menjadi anggota TNI. Itu tuh memang sudah ada dari cukup lama lah menurutku gitu. Dan mereka memang pemain-pemain yang berbakat memang biasanya ada ditawari mau gabung ke ini enggak, ke TNI enggak, ke polisi enggak, karena sepak bola kan umumnya kalau di Indonesia cuma sampai usia 35 ya, panjang-panjangnya ke 40 lah. Setelah 40 tahun kalau gabung dari awal ini ke kedinasan tuh biasanya sudah masa depannya nggak usah capek gitu, udah ada pekerjaan yang menampung dia secara kepastian gitu kan. Kalau 35 berarti main bola kadang ngapain lagi ya gitu. Aduh. Kalau nggak cedera. Iya, kalau nggak cedera. Kalau cedera katakanlah lebih pendek, 30 tahun, 28 tahun. Itu kan kadang suka bingung melanjutkan karirnya di mana, biasa mendapatkan gaji bulanan, ada uang, ada materi, tiba-tiba dia harus pusing lagi karena kemampuannya juga kadang hanya di sepak bola gitu, harus switch ke bidang lain juga belum tentu bisa. Jadi kalau gini biasanya untuk mengamankan masa depan setelah pasca sepak bolanya itu. Dan sudah ada contoh kan kayak Ferrari di kepolisian, Iputu Gede di polisian, Indra Kavi. Kalau di TNI-nya ada Freds Butuan, ada Dimas Derajat, ada Miftah Sani. Nah sekarang Arkan Kakak mungkin ketika ada penawaran ini Arkan ya mengambil langkah ya ini yang ya oke aja bagi gue gitu buat masa depan gue, dan mungkin dia juga udah ngobrol sama bapaknya Pak Purwanto ya. Jadi untuk pilihan Arkan Kakak ini menurutku untuk masa depannya aman. Jadi tinggal sekarang bisa fokus lagi di sepak bola tanpa harus nanti bingung ketika masa pensiun sih menurutku. Jadi buat masa depan lebih secure juga kali ya. Tapi berarti ini memang pemain yang ditawarin ya coach? Biasanya pemain yang ditawarin ya. Iya kan profesi yang nggak ada kepastian
pasca ininya kan atlet ya. Atlet dan kita. Iya. Silakan Bayangkari. Ya ada yang mau dan aku jadi polwan. Noella Sisterina. Kalau bisa stay panjang, ya makin beruntung. Atlet itu punya durasi yang panjang dalam berkarir. Tapi kan selalu singkat ya. Dia kan meninggalkan pendidikan formal segala macamnya itu dari belasan tahun. Ya. Lalu mungkin startnya di 20 lah yang benar-benar profesional. Ya dan di 18 tapi 20. 20 lo nyampe ke 30 aja tuh udah bagus gitu kan. Kalau terus bisa main di Liga 1 ya kalau pemain gitu kan. Sementara kalau enggak kan ya mungkin di 27, 28 udah selesai gitu. Kalau yang bagus ya bisa melewati barometer itu gitu dari sisi usia. Tapi apa yang dia lakukan selama dia berkarir kan pilihannya juga masing-masing juga kan. Jadi kalau ada pemain-pemain yang dapat kesempatan untuk bisa mendapatkan karir di tempat lain, ya seperti halnya rekan kakak di TNI, terus tadi para pemain yang di kepolisian. Artinya setelah mereka pensiun di sepak bola, mereka punya ya istilahnya produser kita kan safety net gitu ya, untuk bisa menghabiskan masa tuanya gitu untuk meneruskan setelah jadi pemain bola gitu. Oke. Jadi ini mungkin pengetahuan baru juga kali Mas ya bagi beberapa dari kita, karena kayak aku pribadi juga sebenarnya sebelumnya belum tahu nih ternyata ada yang pemain bola juga tapi jadi anggota TNI atau kepolisian juga gitu ya. Kalau dulu itu trennya waktu zaman perserikatan atau zaman liga awal-awal di 95-an itu, ketika satu tim katakanlah berprestasi di daerahnya, misal di Bandung gitu. Jadi pegawai negeri. Itu tuh diangkat jadi pegawai negeri biasanya satu tim itu. Waktu itu ada pernah satu tim Persib itu beberapa diangkat jadi pegawai negeri dan jadi bank biasanya dulu tuh, jadi pegawai bank. Oh, bank pemerintahan. Bank pemerintahan gitu. Jadi reward karena lu pernah ngejuarain dan di ujung karir tuh biasanya tuh udah pegawai negeri aja biar udah safe juga gitu. Bahkan kayak Zainal Arif itu udah jadi pegawai negeri dari zaman dia di Persita gitu. Udah diangkat. Nur Alim kan. Nur Alim tuh di Bekasi kalau nggak salah ya. Nah itu tuh sejak kalau dulu trennya di pegawai negeri. Nah semenjak kesini tuh mulai bergeser, ada yang ke kepolisian dan ke TNI gitu. Oke. Ya kalau kita lihat pemain di luar negeri kan juga banyak juga yang punya profesi lain ya. Itu kayak kemarin kita contohin Auckland City. Mostly bukan pemain bola itu, tapi ada yang jadi pekerja forklift di sebuah pabrik farmasi, ada yang guru, ada yang ini, jadi ya profesinya macam-macam gitu kan, dia dapatkan dari situ, tapi dia main bola juga. Gitu. Oke, menarik. Kalau di Bandung gue jadi sering tuh main bola sama yang mantan Persib, mereka biasanya kumpulnya di dinas pajak tuh. Nah jadi mereka juga di sana main bola juga, jadi ada antar instansi. Pemain bola semua tuh, antar bank, itu isinya pemain-pemain bola gitu. Emang mereka mantan pemain bola tapi yang bekerja di itu juga dulunya. Nah, ketika ada turnamen antar instansi atau antar bank, nah itu turunnya pemain-pemain yang dulunya kita nonton di liga gitu. Jadi buat mereka juga ya senang-senang aja, karirnya aman, terus main bolanya tetap gitu. Seru-seru, menarik. Info baru guys, Manalar. Selanjutnya masih ada. Andre Rosiade minta Erick Thohir pecat Patrick Kluivert jika timnas gagal lolos Piala Dunia 2026. Ini selalu ada aja nih. Permintaan Pak Andre banyak juga ya. Selalu ada aja Pak ya. Erick banyak juga ya. Untuk pakai wasit asing. Betul, waktu Semen Padang kemarin. Betul. Lalu permintaan venue lah ya gitu-gitulah ya. Ya memang unik cukup lah. Banyak request ya. Cukup banyak. Tapi ya kayaknya kalau nggak lolos pasti akan banyak yang berteriak juga sih. Kalau ngelihat ya. Karena kan lu kenapa pakai ganti pelatih sih, kan banyak yang kayak gitu juga kan dari pemikirannya awal kan. dan tengahnya sebenarnya memang udah negatif pro ya dan kontranya responnya. kan, dan pasti akan ada sih pro dan kontra seperti itu gitu. Tapi ya kan kalau begitu staf kepelatihan yang sebagus ini dengan Alex Pastor, dengan ya Gerald Van Denberg lah, terakhir Om Simon, ya Dani Lanzat, yang seperti ini kan kita ngelihat future kan, kita ngelihat gimana tim kita tuh punya filosofi, tim kita tuh linear dari semua lini usia gitu kan, yang tadi saya bilang kan U17, U20, U23 sampai timnas senior tuh, oh gaya bermain Indonesia tuh kayak gini nih, nah, kan harapan kita kan tim pelatihan baru ini bisa membentuk shaping gaya bermain kita gitu kan. Jadi ya lihatnya ke depan lah. Kalau nggak lolos ya udahlah. Ya walaupun tetap sayang, udah jaraknya tadi Ripan bilang sedekat ini kita ke Piala Dunia, tapi kan ya
pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, pasti ada yang kecewa, pasti ada yang seneng. Nggak akan bisa dua-duanya puas gitu, pasti ada yang ngapain sih ganti pelatih, pasti ada yang gitu kan. Untung ganti pelatih nih kita bisa lolos, kan pasti ada aja argumen-argumen gitu. Selalu ada. Kalau aku sih yang pertama lagi-lagi untuk pemain kita satu-satu dulu deh, fokusnya deh gitu. Jangan yang nanti kita belum tahu terjadi gitu. Yang di depan dulu nih ada 2 pertandingan, fokus. Kita beresin satu masalah itu dulu. Tapi jika katakanlah akhirnya amit-amit ya Indonesia tidak lolos gitu. Apakah pasti akan ada pertanyaan kan, apakah Patrick Kluivert harus diganti atau enggak? Kenapa STY diganti misalnya bla 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 bla. Cuman kan pergantian ini sudah dijelaskan alasannya kan dari awal bahwa ada kultur di mana diaspora ini rata-rata besar di Belanda, tumbuh besar, artinya harus ada pelatih yang mengerti soal kultur mereka, soal kelangsungan bahasa biar cepat langsung ngobrol sama pemainnya dan sebagainya. Kalau misalnya diganti lagi berarti kita bakal kehilangan lagi probabilitas yang sudah kita bangun ini dong. Maksudnya berarti lu adaptasi lagi dengan pelatih baru, yang mana pelatih barunya bisa dari Belanda, bisa nggak dari Belanda. Jika tidak dari Belanda, berarti ntar ada kendala bahasa lagi. Misal pelatih dari mana? Dari Brasil. Lebih ribet lagi tuh. Ada bahasa lagi tuh, bahasa apakah dia bisa bahasa Inggris atau enggak dan sebagainya gitu. Tapi ada Best bisa jadi penerjemah. Nah, Kalau dari Spanyol ya? Oh iya benar. Ada Bang Bes. Ada Bang Bes. Portugal, Spanyol bisa deh. Oh bisa. Hai Bang Bes. Bang Bes lagi sibuk perebutan juara nih ntar Dewa United. Piala Presiden. Terus ya kan ini sudah dikasih tahu alasannya bahwa kenapa Patrick dipilih, kenapa Daniel Lanzat, kenapa Alex Pastor. Menurutku ini emang buat jangka agak panjang juga sih. Bahkan setelah kualifikasi ini mereka tetap akan punya proyek yang benar yang linear sampai ke bawah itu kan. Toh pelatih U23 juga Belanda juga kan. Mereka akan koordinasi juga soal tim senior ini, kelangsungan dan keluar masuk pemain yang regenerasi dan sebagainya gitu. Jadi kalau gua jadi Pak Erik, gue sih nggak pecat sih walaupun gagal. Gua lanjutin. Iya. Lagian mau diganti Jose Mourinho juga belum tentu langsung lolos juga kan. Oke. Ya katakanlah kita tidak lolos gitu ya. Sebutkan satu nama yang siapa misalnya, Jose Mourinho datang ke sini. Nah itu tuh ganti tim lagi tuh. Iya. Ganti kerangka tim lagi, ganti adaptasi lagi terhadap pemain. Kita nggak tahu budaya Portugal cocok nggak sama budaya pemain-pemain kita lagi gitu. Jadi itu riset cukup dari nol lagi sih menurut gue. Jadi gambling juga. Iya, lagi, misal siapa gitu dari pelatih dari Jerman, sebut aja nama siapa gitu. Tetap ulangin lagi sih. Jadi udah tanggung ini lagi. Patrick pun menurut gua adaptasinya cukup cepat kok, dengan dia sampai bisa di titik ini cukup adaptif lah gitu. Jadi kalau gue sih kasih waktu untuk Patrick sih. Mau gagal, mau syukur-syukur lolos, kalaupun gagal tetap dikasih waktu sih tim ini. Alright. Semoga Bapak Andre nonton ini. Nggak pengen tahu juga sih indikasinya kenapa gitu harus digantinya kenapa gitu. Harus tahu alasan-alasannya juga sih Pak Andre itu. Patrick keluar gitu karena apanya dulu gitu. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Andre. Oke lah guys, gimana teman Nalar menurut kalian dari headline berita yang sudah ada, pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih by the way Mas Sabto dan juga Coach Ivan. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV, dan jangan lupa sekarang Tiki Taka dan School of Football bisa kalian saksikan di Spotify. Saya Noella, Mas Sabto Haryo, Coach Ivan Pradikta pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.